Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakalan lanjutin manhwa manusia super. Kita masuk di part 71. Di awal video ini, sebelum match ketiganya dimulai, di ruang istirahat klub Berlin Blitz, Bang Emre mengatakan, kita memanfaatkan diskualifikasi untuk menjaga kemenangan kita. Sama seperti match USM, sosok bos monster juga akan muncul di game ketiga. Mendengar perkataannya, Daniel mengangkat tangannya bertanya, "Pelatih, kenapa Anda bisa yakin?" Bang Emre menjelaskan, Denjenya tadi reset dari game pertama dan game kedua. Dan jika kalian membandingkan jaring laba-laba itu dari match pertama dan game kedua, kalian bisa melihat kalau jaring laba-labanya semakin tuntas secara bertahap. Jaring laba-laba itu dibuat oleh monster yang menggunakannya sebagai gerbang dimensi. Jadi, ada kemungkinan besar sesuatu akan muncul di game ketiga. Tapi, poin utamanya baru akan dimulai sekarang. Kuncinya adalah strategi untuk menghadapi bos tersebut yang akan didasarkan pada kondisi diskualifikasi kedua tim yang butuh kerjasama dari kedua tim itu. Kita akan mengincar momen tersebut. Kini, di menit ke-9, 45 detik hingga Hammer Pulse mencapai tanahnya. Daniel yang tengah berhadapan dengan Nathan dan Hayon berkata, karena Nathan dan baik Hayon sedang bersama, itu artinya Paris Lumiere berpencar untuk membunuh Pilar Spider dan mereka berdua menuju titik tengah. Benar, tapi itulah yang kami harapkan, Nathan. Tepat setelah Daniel mengatakan itu, Nathan dengan cepat menerjangnya dari depan. Namun, alih-alih melompat menjauh, Daniel yang bersiap dengan super powernya berpikir, aku memang lebih lambat dari Nathan. Jika aku sampai terkena serangan tebasan pedang itu, maka aku akan tamat. Tapi, itu bukan berarti aku tidak bisa mengalahkan Nathan. Jika aku bisa mengendalikan waktunya, aku bisa menghindari serangan cepat apapun. Dengan pikiran seperti itu, di saat Nathan menembaskan pedangnya, Daniel pun menggunakan super powernya, push untuk mendorong Nathan ke samping kanannya. Sementara dirinya bergerak ke samping kiri menggunakan super power sprintnya. Namun, meski Nathan sendiri mengakui jika itu adalah rencana yang cerdik, ia juga bisa memanfaatkan itu, di mana ia mengubah arah gerakannya untuk mengincar asuran. Sayangnya, baru saja ia melesat ke arah asuran. Daniel menggunakan super powernya, pull untuk menariknya dari belakang sembari berkata, jika kau berpikir ini sudah berakhir, maka kau salah besar, Nathan. Tentu saja tindakannya yang seperti itu membuat Nathan terkejut. Ditambah lagi, di saat Daniel telah menangkap tubuh Nathan, ia segera membantingnya lalu menekannya menggunakan super power push. Tentunya, ia melakukan itu bukan tanpa alasan, di mana sekitar sebulan yang lalu, pada penerbangan kembali ke Jerman setelah latih tanding bersama dengan YSM, Daniel memberitahu Bang Emre jika ia ingin belajar seni bela diri. Bang Emre yang tak menduganya bertanya, apa? Kau ingin mempelajari seni bela diri? Kau tahu sendiri bukan? Kalau mempelajari seni bela diri tidak akan membuatmu bisa menimbulkan kerusakan yang besar bagi lawan. Daniel pun membalas, aku tahu betul akan hal itu. Lagi pula, aku tidak punya kuat untuk bisa membunuh siapapun. Selama ini, aku hanya memberikan bantuan dengan menggunakan super powerku. Jadi, ini sudah waktunya. Selama aku bisa menghindari beberapa serangan saja, itu sudah cukup. Ini akan bekerja lebih baik daripada super power manapun. Hal itulah yang membuat Daniel bertindak sebegitu berani, di mana ia setelah membanting Nathan dan memenahannya. Daniel berpikir, pada akhirnya Nathan akan mengincarku juga. Selama aku bisa memberikan Suran waktu yang cukup untuk menggunakan instantan miliknya, kami bisa mengalahkannya dalam sekejap. Dengan pikiran seperti itu, Daniel pun segera memberitahu Suran untuk segera menyerang. Namun baru saja ia akan berteriak, ia dikejutkan ketika melihat Cheese dan Hayon yang tengah menerjang Suran. Lalu, meski rekan tanknya muncul tepat waktu, Daniel malah tersengaja melepaskan tekanannya pada Nathan, yang membuat Nathan langsung menyambar menyerang balik. Untungnya, Chen Jin dan Zolin muncul tepat waktu membackupnya, hingga Nathan kembali mundur sembari berkata, hampir saja. Jadi, kalian menyembunyikan hal seperti itu ya? Daniel membalas, itulah sebabnya mereka disebut sebagai senjata rahasia kan? Tentu saja aksi yang mereka tunjukkan membuat sesi stadionnya bersorak heboh. Karena siapa sangka Berlin Blitz akan mampu membuat Nathan berada di situasi seperti itu. Dan sayang sekali, kalau saja Suran bisa menembakkan super powernya, mereka pasti sudah mengalahkan Nathan. Kemudian, saat mereka saling perhatikan satu sama lain, Daniel pun memutar otaknya berpikir,
Meskipun itu adalah serangan kejutan, itu pasti bekerja. Kita masing-masing punya kesempatan untuk menyergap. Aku yang biasanya menggunakan rekan-rekan lain untuk memimpin pertarungan, kini menunjukkan kalau aku bisa bereaksi terhadap serangan dengan diriku sendiri. Jumlah skenario yang perlu kami khawatirkan telah meningkat karena Paris Lumiere telah kehilangan kelima anggotanya. Jarak pandang Nathan akan semakin menyempit dan pikirannya akan menjadi semakin cemas. Dengan pikiran seperti itu, Daniel pun berteriak, "Semuanya, ayo kita memanfaatkan momentum ini." Tepat setelah teriakannya, Daniel pun bergerak bersama Chen Jin dan Jolin, di mana mereka berniat untuk menekan Nathan di sana. Melihat hal itu, Summon sendiri merasa jika mereka seperti yang diharapkan, para player yang levelnya tinggi. Namun, di saat Summon memperhatikan mereka, tiba-tiba saja Roh Jungon di depannya bertanya, pemilik klub, di game kedua, Nathan kan sendirian mampu menang 11 orang. Tapi kenapa kali ini dia tidak bisa mengalahkan 5 orang? Padahal dia bersama dengan rekan-rekannya. Summon pun membalas, waktu itu dia bisa memanfaatkan teleportasi yang diciptakan oleh Dimensional Spider. Dan karena cuma anggota timnya masih hidup, dia cuma perlu mengulur waktu. Ya, selain itu, Daniel juga membuat Nathan kesulitan untuk menggunakan scrollnya secara gegabah. Nathan yang mampu membelah diri menjadi dua menggunakan klon miliknya tak diragukan lagi. Ia merupakan yang terkuat di antara top 3 dalam gelar ataupun kenyataan. Namun karena Berlin terus maju dengan pertarungan tim awal, Nathan sekarang berada dalam situasi di mana dia tidak bisa menggunakan klonnya kecuali dalam keadaan yang tertentu. Resiko jika Nathan menggunakan klonnya secara gegabah dan mati, itu bukan cuma kehilangan auranya. Sekarang kekalahan timnya juga menjadi taruhannya. Kedua tim yang telah mengetahui lokasi masing-masing dan pertarungan tim telah terjadi, di mana Paris Lumiere telah kehilangan 5 playernya, hingga situasinya menjadi 11-6. Dalam situasi itu, Daniel memanfaatkan resiko klon milik Nathan untuk membatasi waktu penggunaan klonnya menjadi 2 skenario. Pertama, tepat sebelum mati dalam pertarungan, ketika dia harus menggunakannya untuk bertahan hidup. Kedua, setelah berhasil mengalahkan Suran, setelah pertarungan tim terjadi, saat semua resiko yang dia punya hilang, dan dia mau bertarung dengan bebas. Bisa dibilang jika Nathan tengah dihadapan dengan situasi neraka dilema. Ya, situasinya masih sesuai prediksi sampai saat ini. Bisakah dia menciptakan keajaiban sampai akhir? Kita beralih kembali ke dalam battlefield, di mana di saat Daniel, Chen Jin, dan Jolin terus menekannya, Nathan yang merasa jika waktunya telah tiba, langsung menghubungi rekan-rekannya. "Hayon, pergilah dengan Cheese menggunakan teleportasi, dan bergabunglah dengan yang lain. Mulai saat ini, aku akan mengurusnya sendiri." Tepat setelah Nathan mengatakan itu, Hayon dan Cheats pun pergi dari sana, yang membuat Daniel bertanya heran. "Apa kau mencoba mengatasi kekurangan jumlah timmu dengan bertindak sebagai umpan? Kau akan mati sebelum itu, Nathan." Di sisi lain, pilar Spider kedua yang membuka gerbang menuju The Forsaken World telah terbunuh, di mana player yang bunuhnya adalah Fern Snyder, seorang player dari Berlin Blitz. Lalu, karena merasa timnya telah berada di atas angin, Fern dengan bangganya berkata, "Bukankah semuanya berjalan lancar sesuai rencana? Skor saat ini adalah 11-6 dan mengalahkan pilar Spider ternyata tidak sulit yang aku bayangkan. Bukankah ini terlalu menguntungkan? Apa tidak masalah kita mengalahkan Paris Lumiere semudah ini?" Mendengar perkataannya, rekan satu timnya membalas, "Astaga, kau mau terlalu bersemangat sekarang, Fern? Kita masih belum menang loh. Bergeraklah dengan cepat dan kurangi jumlah musuh sebanyak mungkin sebelum tim satu Paris bergabung." Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Cheat yang langsung menggunakan superpowernya, Mutual Xeng, diikuti oleh Hayon dan 2 player Paris lainnya. Serangan balik, Paris Lumiere sengaja meninggalkan Nathan di sana kah? Kita mundur dulu. Sayangnya, respon mereka cukup terlambat untuk kabur, di mana Hayon telah lebih dulu menangkap Fern, lalu dengan cepat membunuhnya. Kita mundur kembali ke sesaat sebelum match game ketiganya dimulai, di mana di ruang istirahat Paris Lumiere, Hayon menjelaskan, "Untuk match ketiga, kita akan menggunakan formasi 3-3-3-2. Masing-masing dari tim 3 orang akan menangani pilar Spider, lalu Nathan dan aku akan memantau di titik pusat, bersiap untuk serangan apapun." Match ketiga ini membutuhkan kerjasama dari kedua sisi, tapi Berlin pasti akan memanfaatkan itu dan menyerang kita.
Kalau kita bertarung dengan jumlah yang sama, pertarungannya akan berlangsung dengan lama. Jadi, mereka mungkin akan berpencar menjadi formasi 5-6 atau 5-5-1 untuk mendapatkan keuntungan jumlah. Ketika ada tim yang diserang, Nathan dan aku akan teleport untuk bergabung dengan mereka. Mendengar penjelasannya, Cheat yang penasaran bertanya, jika Berlin memang berpencar, lalu bagaimana dengan tim yang lain? Hayon melanjutkan, tim yang diserang akan menjadi umpan, lalu tim yang tersisa akan segera bergabung dan menyerang mereka. Lalu dengan sinyal dari Nathan, sisanya juga akan ikut bergabung. Mulai dari sana, operasi utama akan dimulai. Kita akan memanfaatkan strategi mereka untuk melawan mereka. Kini, setelah Hayon berhasil membunuh Fern, skornya pun menjadi 6-10, di mana Nathan berhadapan dengan 5 player Berlin Blitz. Lalu Hayon Yang dan Cheats yang telah bergabung dengan rekannya menjadi tim beranggotakan 5 orang, berhadapan dengan 3 player Berlin Blitz yang telah membunuh pilar spider kedua. Kemudian, meski sempat terkejut ketika mendengar pemberitahuan kill Hayon, Daniel pun segera kembali fokus karena pada saat itu bukan waktunya mereka untuk terganggu, dan ia juga percaya pada rekan timnya. Lalu, melihat Nathan yang terus terpojok begitu, kedua casternya pun berkomentar, sungguh mengejutkan. Apakah Paris Lumiere sudah menyerah pada Nathan? Dengan menyerah pada Nathan, mereka nampaknya memanfaatkan serangan musuh untuk keuntungan mereka. Akankah Nathan tumbang lebih dulu, atau tim Paris yang dikirim oleh Nathan mengalahkan Berlin lebih dahulu? Kuncinya adalah bagaimana cara kedua tim menangani situasi ini. Sementara itu, setelah kematian Fern, anggota tim yang ditinggalkannya yang tak bisa kabur hanya bisa bertahan di sana sembari berpikir. Musuh bergabung lebih dari yang diduga. Mereka meninggalkan Nathan demi datang ke sini karena sekarang kami kalah jumlah. Semoga saja timingnya Daniel tidak salah. Di tengah ketegangan itu, Hayon pun bergerak memanfaatkan keuntungan jumlahnya. Namun serangannya dipatahkan oleh player Berlin Blitz, Jaeger yang muncul tepat waktu. Maaf Mansky, permintaanmu agak terlambat. Misi berhasil, aku telah kembali. Nyaris, terlambat sedikit saja. Ini akan jadi masalah besar. Ternyata butuh waktu lebih lama dari yang aku kira. Namun, tak hanya Jaeger saja yang tiba di sana, melainkan juga Nadia, player Berlin Blitz yang sebelumnya ditugaskan bersama dengan Jaeger. Sebelumnya, di saat 14 menit hingga Hammer Force mencapai tanah, Daniel yang telah membunuh mutant Dimensional Spider mengatakan, strategi untuk pilar Spider adalah menghabisi mutant di antara Dimensional Spider kah? Nadia, Jaeger, aku punya misi untuk kalian berdua. Habisi semua mutant ini. Untungnya, semua pilar Spider ini berada dalam jangkauan jarak yang terserai milik Suran. Jadi, segera setelah pertarungan tim berakhir, meriam jarak jauh Suran akan menghabisi pilar Spider. Begitulah apa yang terjadi hingga Jaeger dan tiba di sana. Lalu, di saat Hayon kembali mundur, Jaeger yang begitu percaya diri berkata, sekarang jumlah kita sama, ayo kita berjuang sampai Daniel berhasil mengalahkan Nathan. Sementara itu, setelah mendengar jika Jaeger telah selesai dengan misinya, Daniel sendiri berpikir, oke, akhirnya kita siap. Sekarang, kami hanya perlu mengalahkan Nathan dan operasinya akan selesai. Dengan pikiran seperti itu, Daniel pun menggunakan superpowernya, Sprint, untuk mendekati Nathan. Lalu, ia segera mendorongnya dengan menggunakan superpower push sembari berteriak, ini dia, Jolin! Jolin pun langsung menyambutnya dengan ayunan senjatanya, yang membuat Daniel tersenyum puas berpikir, sekarang kau harus menggunakan klonmu, Nathan. Sayangnya, dugaan Mansky meleset, di mana Nathan tidak menggunakan klonnya, yang tentu membuat mereka semua terkejut. Pilihannya pun diakhiri dengan, namun, meski Daniel melihat Nathan telah terbunuh di depannya, ia malah dibuat kebingungan karena pemberitahuan killnya belum muncul. Kenapa sepi sekali? Pemberitahuan killnya tidak muncul.